Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah menakdirkan kita untuk bertemu kembali di acara Ngelas Podcast ya. Yeah. Oke. Yang tentunya mudah-mudahan acara ini terus berkembang dan juga mendapatkan dukungan dari semua pihak. Baik, para laser dan juga para pemirsa yang ada di rumah, bertemu lagi dengan saya Asep Saifullah, dan sebelah saya adalah Ustadz yang cukup terkenal di dunia pendidikan dan juga dunia organisasi, khususnya organisasi Persatuan Islam, yaitu Ustadz Ilham Maulana. Ya, terima kasih. Oke, Ustadz Ilham, terima kasih atas kedatangannya. Dan pada hari ini tentunya ada beberapa ilmu yang akan disampaikan atau akan diberikan kepada kita semua oleh beliau, dan tentunya berkenaan dengan nuansa Ramadan ya. Nuansa Ramadan yang pada saat ini tentunya kita masih melakukan atau melaksanakan yang namanya saum di bulan suci Ramadan. Baik, rekan-rekan semuanya, para pemirsa Ngelas di manapun Anda berada, kita langsung saja dengarkan materi yang akan disampaikan berkaitan dengan Ramadan ini, yaitu keutamaan saum Ramadan. Baik, kita dengarkan informasi atau ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Asep atas waktu yang diberikan. Para pemirsa Iwatul Iman, para laser, Muzaki, Munfik, Mutasodik, dan semua yang menyaksikan pada kesempatan ini, di antara keutamaan ibadah saum ya, tentu saja ya saum di bulan Ramadan yang sama-sama sedang kita laksanakan pada kesempatan ini, dan ini sudah hari ke-6 ya? 6. Hari ke-6 ya. Karena biasanya kalau Ramadan itu selalu dihitung itu ya. Hari-hari itu selalu diingat gitu. Dari hari ke hari. Termasuk juga waktu maghrib pun selalu hafal ya. Hafal, gitu. Pastinya. Nah, itulah diantara keistimewaan Ramadan tadi ya. Kita tahu mulai dari tanggal sampai ke waktu maghrib. Tapi selain itu tentu ada keutamaan yang khusus ini ya, yang tentu kaitannya dengan saum. Nah, dengan saumnya, bukan dengan Ramadannya ya, dengan saumnya. Tapi tentu kaitannya dengan saum di bulan Ramadan juga gitu. Ini yang pertama, bahwa keutamaan saum di bulan Ramadan ini tentu yang paling utama adalah bahwa saum Ramadan ini merupakan bagian dari rukun Islam. Itu yang paling utama. Karena ya mungkin kita sudah tahu, bahkan anak-anak TK pun sudah mengetahuinya bahwa rukun Islam itu ada 5 kan? Ada 5 rukun Islam itu. Tidak 6 ya? Ya, kalau 6 rukun iman. Rukun iman. Islam itu ada 5 ya, dibangun atas 5 perkara kan? Islam itu gitu. Nah, diantaranya saum di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu bagi setiap kaum muslimin yang sudah mukallaf ya, yang sudah balik tanpa ada uzur syar'i, maka diwajibkan untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Betul. Gitu. Sebagaimana dalil yang sudah kita ketahui bersama bahwa saum Ramadan itu diwajibkan berdasarkan surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183 ya sampai 187, itu yang berkaitan dengan aturan-aturan saum Ramadan itu. Dan juga diwajibkan pada tahun kedua hijrah ya, ketika Nabi sudah di Madinah. Itu yang pertama ya. Jadi keutamaan saum Ramadan itu merupakan bagian dari rukun Islam, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, bahwa
keutamaan saum di bulan Ramadan itu, ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahalanya. Itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah di dalam sabdanya bahwa kullu amalin ibnu Adam, itu setiap amal ibnu Adam, yang dimaksud dalam manusia tentu saja ya, yudha'aful hasanah bi asrin amsalihah, akan dilipat gandakan pahala kebaikannya sebanyak 10 kali lipat. Ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat. Itu setiap amal itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat dengan ungkapan bisab'i mi'atin di'fin. 700 kali lipat. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman bahwa illa asaum, kecuali saum. Nah, ini ada istisna, ada pengecualian ya. Mengapa dikecualikan? Justru di sini Allah ingin ingin menguatkan fa innahu li. Karena sesungguhnya saum itu untukku, kata Allah. Wa ana azibihi, dan Allah lah dan akulah yang akan membalasnya. Nah, ini kan betul-betul Allah memperhatikan secara khusus ya dengan ibadah saum ini. Dengan ungkapan tadi fa innahu li, sungguhnya saum ini adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan bagi yang saum. Ini keutamaan yang luar biasa ya, luar biasa keutamaan yang ada pada ibadah saum Ramadan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi Allah yang akan langsung memberikan balasan secara khusus kepada orang-orang yang saum. Terus ada yang dua keutamaan awal ya, yang merupakan bagian dari ibadah saum itu. Baik rekan-rekan sekalian yang ada di manapun, tentunya ketika kita mendengarkan penjelasan yang tadi disampaikan oleh Ustadz, ada beberapa motivasi yang sangat luar biasa kepada kita sebagai kaum muslimin yang sedang melaksanakan saum. Tentunya wah luar biasa. Tadi disebutkan bahwa saum itu ganjarannya akan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, penilaiannya langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kebanggaan bagi kita ketika kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini. Baik, yang selanjutnya Ustaz, ini ada juga yang menyebutkan bahwa selain daripada dua keutamaan itu, ada juga yang menyebutkan akan mendapat dua kebahagiaan. Nah, ini bagaimana nih korelasi antara saum dan dua kebahagiaan ini? Dipersilakan. Ya, ini jelas ya, Rasulullah mengungkapkan dalam salah satu hadis bahwa lis-shaimi farhatan, bagi yang saum itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Nah, kemudian kita lantas berpikir juga ya, atau merenung juga gitu. Kok orang yang saum, yang merasakan lapar, haus, kok kata Rasul akan mendapatkan kebahagiaan? Ini di mana letak kebahagiaannya gitu? Tapi ternyata Rasul itu memberikan penjelasan dengan ungkapan bahwa dua kebahagiaan itu yaitu farhatun indal fitri, yang pertama itu kebahagiaan ketika berbuka. Nah, ini kan kalau kita merenung kembali, kemudian dirasa-rasa oleh kita, oleh pemirsa pun tentu merasakan kebahagiaan yang akan didapatkan orang yang saum ketika berbuka itu benar. Betul. Jadi ketika kita menanti-nanti azan maghrib, ya, mungkin kita nantikan dari pagi, siang, sore sampai ke mendekati azan maghrib, kita tetap melihat atau memperhatikan kapan ini azan maghrib datang. Betul. Yang di bulan-bulan yang lain tidak pernah atau tidak tidak menanti-nanti kedatangan maghrib itu jarang gitu. Jarang kita memperhatikan. Betul. Tapi ketika Ramadan, ketika saum,
ketika Allahu Akbar maghrib, coba apa yang kita rasakan? Alhamdulillah, kan? Kebahagiaan yang luar biasa bagi yang saum itu ketika berbuka itu. Yang tidak dirasakan bagi yang tidak saum tidak akan merasakan kebahagiaan itu. Nah, makanya gitu kan. Apalagi nanti ketika kita berbuka pada saat Idul Fitri. Ya, luar biasa lagi itu kan. Disebutnya juga kemenangan, hari kemenangan kan. Nah, kemenangan dari apa? Tentu saja kita mesti memaknai secara lebih dalam kemenangan ini. Apakah kemenangan karena kita selesai makan minum lalu selesai juga semuanya? Nah, tentu tidak seperti itu. Kemenangan dari sini artinya bahwa dengan saum kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, farhatun inna liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Ya. Nah, ketika bertemu dengan Allah maksudnya ketika kita diampuni dosa-dosa kita dengan saum itu, lalu Allah sudah menyediakan, ini nyambung juga nih, Salasep, bahwa bagi orang yang saum disediakan pintu surga khusus. Iya, betul. Pintu surga apa coba? Itu. Surga Firdaus ya? Bukan. Ternyata bukan. Bukan. Surga Firdaus. Pintu surga khusus bagi yang saum yaitu pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Betul nih. Jangan lupa kalau yang namanya kita mengerjakan saum, masuk surganya ke pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ya. Kita pun punya Masjid Ar-Rayyan ya. Nah, Masjid Ar-Rayyan yang sedang kita bangun, yang sama-sama sedang kita bangun gitu ya. Nah, ini masih membutuhkan bantuan dari ikhwatul iman semuanya gitu ya. Mudah-mudahan semangat Ar-Rayyan itu menular kepada semangat orang-orang yang saum juga. Karena balasannya itu Ar-Rayyan gitu ya. Jelaskan pintu surga khusus Ar-Rayyan. Itu terkait kebahagiaan itu. Baik, terima kasih. Jadi tentunya ada korelasi antara saum dengan dua kebahagiaan yang tadi ya, yang memang dua kebahagiaan ini akan didapatkan oleh orang yang melaksanakan saum. Saum, betul. Nah, tentunya ya memang sangat terlihat sekali ketika memang kita menghadapi azan maghrib, terus ketika Lebaran, Idul Fitri, Zohiriyah, ya, sungguh luar biasa. Itu kan sangat berbungah diri lah, gitu kan. Berbungah diri, berbangga diri. Intinya bahagia. Nah, yang selanjutnya Ustaz, di sini juga ada yang sedikit bertanya, keutamaan saum itu juga akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini juga perlu penjelasan. Iya, betul. Bagaimana nih antara saum dengan pengampunan dosa? Ya. Gitu. Silakan Ustaz. Nah, baik, betul sekali ya, bahwa ini kembali ke penjelasan dari Rasulullah juga ya, bahwa dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, maka akan mendapatkan jaminan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, diampuni dosa-dosa ini tentu tidak begitu saja diberikan ya kepada orang yang saum, tapi ada persyaratannya juga yang khusus ya, bahwa tidak semua orang yang saum lalu kemudian diampuni dosanya. Sebab Rasulullah juga kemudian memberikan penjelasan ya, bahwa rubba shaimi, banyak yang saum tapi laisa lahu fi siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Artinya saumnya itu tidak menjadi pengampun dosa ya, tidak menjadi sumber diampuni dosanya. Kenapa? Ya mungkin saumnya tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan. Nah, oleh karena itu maka
saum yang akan mendapatkan ampunan Allah adalah saum yang didasari oleh imanan wahtisaban, bahwa kita saum betul-betul landasannya perintah Allah. Bukan saum karena karena musim saum ya, karena yang lain saum kita ikut saum ya, bukan tuturut dilema ya, bukan tuturut muning lagi ini. Peribahasa ya, mengatakan. Betul. Bukan karena ramai juga kan? Bukan karena ramai, bukan ingin dilihat sebagai ahli saum juga. Betul. Ya betul-betul landasannya kita mesti semata-mata saum ini melaksanakan perintah Allah dan tidak mencari keriduan-keriduan lain selain ridho dari Allah, begitu. Itu Ustaz Asep. Baik rekan-rekan sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ya, sudah nampak jelas bahwa terdapat beberapa keutamaan dari ketika kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya ini sebuah momen yang memang harus kita manfaatkan, harus kita maksimalkan agar keutamaan-keutamaan itu kita bisa dapatkan. Begitu ya Ustaz ya? Insyaallah. Ya, dan juga tentunya selain daripada hal-hal yang tadi disampaikan, tentu akan juga berimbas kepada diri kita yang melaksanakan saum itu. Jadi tandanya orang yang bertakwa itu memang harus ada persyaratan khusus. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin untuk untuk closing statement dari Al Ustadz berkaitan dengan pembahasan hari ini, kita dengarkan kepada Al Ustadz, saya persilakan. Baik Ustaz Asep, ini terkait keutamaan ya, bahwa kita mesti memahami bahwa keutamaan itu ada dua unsur. Keutamaan secara duniawiyah, keutamaan secara ukhrawiyah. Nah, tadi yang sudah kita bahas itu adalah keutamaan-keutamaan yang sifatnya ukhrawiyah. Jadi untuk kepentingan akhirat. Nah, mengapa itu mesti kita harus kemudian kita pahami? Karena keutamaan akhirat itu menjadi utama, menjadi tujuan utama ya daripada keutamaan di dunia. Karena kalau kita mengutamakan kepentingan akhirat, dunia pun akan mengikutinya, ya, akan otomatis mengikutinya dunia itu. Tapi kalau kita mengutamakan dunia, nah ini belum tentu akhirat akan kita dapat. Betul. Nah, oleh karena itu maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hidup kita ini tujuan akhirnya tiada lain adalah akhirat. Maka perhatikanlah akhirat, karena dengan kita mementingkan akhirat, dunia akan otomatis mengikutinya. Begitu Ustaz Asep. Betul. Yang bisa disampaikan. Terima kasih Ustaz atas closing statement yang diberikan. Tentunya kembali lagi bahwa banyak keutamaan-keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melaksanakan saum. Baik para pemirsa yang ada di rumah maupun di studio, tentunya informasi ini belum cukup sampai di sini. Masih ada pertemuan-pertemuan kembali, pertemuan-pertemuan lagi dengan para narasumber yang tentunya sudah kami kondisikan, dan mudah-mudahan para pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio bisa mengikuti kami melalui media sosial. Di antaranya ada IG, yaitu @lazpersis_Cianjur. Yang selanjutnya melalui YouTube juga ada, ya, @lazpersis_Cianjur, ya. Dan website juga, ya, yaitu di www.lazpersiscianjur.org. Dan jangan lupa juga ya, ketika melihat, menonton, yang menyaksikan media-media kami, media sosial kami, jangan lupa di subscribe, di follow, share maupun comene ya. Oke, itu mungkin
sebagian dari sumbangsih rekan-rekan kepada kami di Laz Persis Kabupaten Cianjur. Baik, juga rekan-rekan sekalian perlu diinformasikan Laz Persis akan meluncurkan yaitu program namanya program Berkah Ramadan. Ada 5 program yang tentunya juga ini menjadi salah satu media untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita lebih lebih memanfaatkan momen, ya, memanfaatkan keutamaan-keutamaan yang tadi disampaikan oleh Al Ustaz. Ya, nanti ada program Berkah Ramadan, diantaranya sebar takjil, sebar Al-Quran, dan sebar sembako, dan juga masih ada program yang lainnya yang tentunya bisa disaksikan di layar sosial YouTube kami, ya, di layar sosial, di media sosial. Termasuk jangan lupa Ustaz Asep pada khusus bulan dana Palestina juga. Oke, siap. Jadi tentunya kami selain daripada program yang tadi disebutkan yaitu Berkah Ramadan, kami juga membuka bagi ikhwatu iman, rekan-rekan semua yang mau berdonasi berkaitan dengan kemanusiaan yang ada di Palestina. Kami selalu terbuka, kami selalu memberikan kesempatan kepada rekan-rekan semua untuk berdonasi. Baik, ikhwatu iman sekalian, rekan-rekan sekalian yang ada di rumah dan di studio, podcast ini tentunya harus disaksikan oleh rekan-rekan semua di acara Ngelas, ya, channel YouTube di Ngelas di acara Ngelas podcast setiap pukul 17.30 ya, dan juga di media-media yang lainnya. Baik, rekan-rekan semuanya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan informasi ilmu kepada kita semua. Semoga saum kita hari ini tentunya dijadikan sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah saum yang ke-6 ya, yang ke-6, hari yang ke-6. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.